Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Bang Ahmad. Malam. Tolong buka kamera Abang. Kamera. Ya, silakan buka kamera saudaraku. Ya, bisa open cam Bang Ahmad? Bisa. Ya, silakan Abang. Baik Abang, silakan pertanyaannya apa? Ini bahas Yesus Allah Maha Kuasa ya? Iya Abang. Bukan Allah SWT. Bukan, saya tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyembah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa. Ya silakan Abang, mau ditanya apa? Bacanya emang Allah gitu ya? Gimana? Bacanya Allah gitu ya? Iya, kalau dalam kalau orang berisik, bentar ya Bang, dengarkan aja dulu ya Bang. Kalau orang Arab sih, Arab Kristen, mereka juga menyebutnya Allah gitu ya, Allah. Jadi Yeshua al-Masyiah, Allahu Akbar. Itulah kalau orang Arab Kristen Bang menyebutnya. Jadi Arab Kristen itu juga menyebut Alhamdulillah, Astagfirullahaladzim. Karena itu kan bahasa Arab Bang. Jadi bahasa Arab itu universal, bisa digunakan oleh siapapun. Kecuali merek-merek tertentu seperti Islam itu kan disematkan untuk hanya agama kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sesembahan kalian ya. Tetapi orang Arab Kristen itu menyebut bahwa Yesus Kristus itu Allah yang Maha Besar. Ya, Yeshua al-Masyiah, Allahu Akbar. Karena orang Arab Kristen tidak pernah memanggil Tuhan Yesus Kristus itu Isa, tetapi Yeshua. Yeshua, itulah nama Yeshua dalam bahasa Arab. Dan di dalam iman Kristen Bang, kata Allah bukanlah nama pribadi, tetapi itu adalah generic name atau gelar objek sesembahan. Nah, sesembahan kami namanya Yeshua al-Masyiah, Yesus Kristus, Yeshua al-Masyiah dalam bahasa Ibrani. Jadi Allah itu bukan nama pribadi, itu objek sesembahan. Itulah Alkitab menyatakan ya bahwa Allah di dunia ini banyak, tetapi hanya ada Allah yang benar, Elohim yang benar, yaitu Yeshua al-Masyiah. Makanya Yod-Heh-Vav-He Elohim itu hanya satu, ialah Yeshua al-Masyiah. Tetapi Allah itu banyak di dunia ini. Nah, seperti itu Abang Ahmad. Ya silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa sudah paham Abang? Ya kita kan beda gitu loh. Betul Abang. Beda kan. Kalau kami Islam ini udah benar kok. Jadi untuk kebenaran itu udah kami menurut keyakinan kami udah Islam gitu. Iya oke Bang. Saudara non Muslim atau Kristen ya itu hak terserah Mbak Pekana kan umat Kristen sendiri. Ya sudah gitu aja. Ya oke Bang, makasih ya Bang. Terima kasih sudah bertanya. Adonai Yeshua al-Masyiah memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Bang Ahmad yang cakep dan manis. Selamat malam Mats Gom. Selamat malam. Waalaikumsalam. Boleh buka kamera Abang? Ini enggak pakai baju enggak apa-apa tak? Ya silakan Bang, buka kamera Bang. Oke. Agak gelap ya Mas.
Udah boleh bertanya ini, Mas? Boleh, silakan Abang. Oh. Saya ingin bertanya 2 pertanyaan, Mas. Boleh, silakan Abangku. Menurut saudara Kristianilah pengikut Yesus, itu tentang Al-Quran gimana pendapatnya? Dalam Al-Quran ke atau mani? Hah? Sebatas hanya Al-Quran ke atau mengimani atau gimana gitu? Itu aja sih pertanyaan. Ya jelas kami begini saja Bang. Yang jelas kami itu tidak mengimani. Karena Tuhan Yesus menyuruh kami harus mengimani Alkitab. Hanya mengimani Tuhan Yesus Kristus saja. Kita tidak boleh mengimani yang di luar Alkitab, Abang. Oh, iya. Iya. Oke, gampang. Silakan, pertanyaan selanjutnya, Abang. Pertanyaan yang kedua ini, mohon maaf ya. Di ajaran Yesus ada istilah nabi kan? Itu yang di Rasul istilahnya, Nabi Musa itu mengimani ke atau gimana? Oke Abang, justru Alkitab yang pertama sekali menuliskan nabi. Sebab nabi itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu navi, yang artinya pelihat, juru bicara Allah, yang menyampaikan nubuatan kepada umat Israel, bahwa Mesias akan datang. Jadi Alkitab yang pertama sekali menuliskan nabi-nabi, Abang. Dan Yod-Heh-Vav-He Elohim adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah Yod-Heh-Vav-He Elohim yang datang ke dunia. Nah, seperti itu, Abang. Dan Yod-Heh-Vav-He Elohim berjanji, dia tidak akan memilih nabi di luar bangsa Israel. Yaitu yang tertulis di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Bahwa firman-Nya, ketetapan-ketetapannya tidak akan pernah diberikan kepada bangsa lain selain bangsa Israel. Itulah kenapa Tuhan Allah pencipta langit dan bumi hanya memilih nabi dari bangsa Israel. Dia tidak akan pernah memilih nabi di luar bangsa Israel. Sebab bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Oh iya. Jadi di ajaran Kristen kan dijelaskan gimana sejarahnya berdakwahnya Nabi Musa itu ada ya. Jadi pertanyaannya begini sekarang, ada lagi sih, mohon maaf ini ya. Di dalam ajaran Nabi Musa kan ada tuh ya. Nabi Musa pengen berjumpa sama Maha Pencipta, iya kan? Di Kristen ada kan? Iya, Nabi Musa itu kan orang Israel. Ya tentu saja semua lengkap ditulis dalam Alkitab. Ada sejarahnya di Kristen gitu ada kan? Seperti itu, diceritakan seperti itu, sama mungkin. Apanya sama? Sejarahnya Nabi Musa itu loh. Di dalam Kristen sama nggak ceritanya? Mestinya sama kan? Sama. Di dalam, ya kalau di dalam Alkitab memang itulah yang benar tentang Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini adalah suku Lewi. Gini. Waktu masih bayi. Iya, gini Yos. Maksudnya gini. Waktu Nabi Musa itu sejarahnya kan, dia ingin berjumpa pada Sang Maha Pencipta. Itu seorang nabi. Dia bukan manusia biasa. Itu nggak kuat, Yos. Nah, sekarang gini logikanya. Kalau ada Maha Pencipta, ini yang ngebunuh. Kok kuat gitu loh berjumpa. Berarti betapa spesialnya itu orang-orang yang ngebunuh. Logikanya seperti itu, Mas. Kalau saya terima, mohon maaf ini. Mohon maaf. Nah, makanya kamu itu kalau mau tahu tentang Nabi Musa, bacalah yang ditulis orang Israel, jangan di luar orang Israel. Karena orang Israel percaya bahwa Nabi Musa ini sering bertemu dengan Tuhan Yesus. Nabi Musa ini sering berbicara kepada Tuhan bagaikan
teman, sesama teman ya, muka dengan muka. Ini saya baca ayatnya ya. Memang betul kita tidak, manusia ataupun siapapun tidak bisa melihat wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya, nggak akan bisa. Karena apa? Dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Tetapi ketika dia datang berteofani, berkenosis, semua orang yang dikehendakinya bisa melihat dia, saudaraku. Makanya firman Tuhan tertulis, Iya. di mana ya, Serinda, ketika Nabi Musa itu berbicara dengan Tuhan muka dengan muka ya. Bentar dulu, saya baca dulu ayatnya. Kalau ini saya pertanyaan kan pakai logika gitu. Ya carilah dari jawaban. Kawan. Sebentar dulu ya. Oke, ini. Keluaran 33 ayat 11. Iya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu sering menjumpai Nabi Musa berbicara muka dengan muka. Karena Tuhan Yesus datang berteofani dalam rupa manusia. Makanya bisa dilihat oleh Nabi Musa. Itulah yang benar tentang Musa. Makanya Musa ini bisa membelah lautan, bisa membuat mukjizat. Karena Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kepadanya. Pasti orang-orang di sini bingung ya. Loh, Tuhan Yesus itu kan baru ada di abad pertama. Siapa bilang? Tuhan Yesus menyatakan, Yohanes 8 ayat 59, ayat 58. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kolose 1 ayat 17, Tuhan Yesus Kristus itu sudah ada sebelum dunia ini ada, sebelum segala sesuatu ada. Makanya Tuhan Yesus Kristus adalah Yotevave Elohim. Nah, Yotevave Elohim itu datang ke dunia dalam rupa anak manusia, makanya namanya disebut Yeshua HaMashiach. Nah, Yeshua itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa, yang artinya Tuhan Penyelamat. Jadi Yeshua HaMashiach itu adalah Yotevave Elohim sendiri yang datang ke dunia, saudaraku. Makanya di perjanjian lama dia dipanggil Yotevave Elohim. Nah, Yotevave Elohim ini sudah sering bertemu muka dengan Nabi Musa, tapi dalam teofani. Teofani itu artinya penampakan sosok ilahi dalam rupa manusia, dalam rupa malaikat, dalam rupa tiang api, dalam rupa awan. Karena kalau dia datang menunjukkan wajah yang sesungguhnya, Musa aja kan, jangankan Musa, bumi ini akan hancur. Nah, begitu saudaraku. Gini Kak, berarti ini berseberangan lah. Berarti intinya berseberangan pemahaman. Istilahnya gini, Nabi Musa itu punya gelar kalamullah. Kalamullah, seorang rasul yang sering berdialog. Istilahnya kan, seperti itu. Dia hanya sebatas berdialog. Dan ada cerita lagi. Pengikutnya itu 70 orang. Pengen melihat siapa itu sebenarnya yang disembah itu. Ternyata itu bukit aja nggak kuat, Mbak. Bukit itu. Ini maksudmu yang kamu ceritakan ini tertulis di mana, saudaraku? Musa yang mana ini? Ada Kak, di Al-Quran ada, tapi kita kan tidak pandai tafsir. Jadi orang-orang ahli tafsir menafsirkan seperti itu. Ulama-ulama biasanya seperti itu. Mohon maaf saudaraku, Musa yang tertulis di dalam kitab kalian bukan Nabi Musa orang Israel, karena itu berbeda. Iya udah, iya. Mungkin emang berbeda. Iya, kenapa berbeda? Karena iya, kenapa berbeda? Karena Musa di dalam Al-Quran tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Iya. Musa di dalam Al-Quranmu dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhannya sendiri. Dan Musa di dalam Quranmu kan dia diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Nah, sedangkan Nabi Musa orang Israel dia diutus oleh Yotevave Elohim, yaitu Tuhan Yesus. Kan jelas berbeda. Lagi pula Nabi Musa tidak pernah yang bajunya itu dikejar apa sih? Yang apa? Kalau dalam agama kalian Nabi Musa pernah dikejar siapa sih? Dikejar apa namanya? Firaun. Hah?
Ya, emang Bukan, juga, bukan dikejar Firaun yang waktu waktu Musa kalian tuh mandi, lalu dia dikejar apa sih namanya itu, Bang? dikejar. Aneh itu kalau aku dengar-dengar. Nggak ada, Kak. Dia dikejar sama Firaun. Waktu apa bajunya itu apa hilang ya? Bajunya hilang pada waktu mandi. Ada kan? Waktu Musa dia mandi, terus bajunya diambil apa itu ya? Yang mana itu? Goms, kamu gimana sih masa nggak tahu? Emang nggak ada, Kak. Emang nggak Terus ada. Musa Dari kalian itu, ajaran Kakak aja udah beda. Musa kalian itu kan dia diasuh oleh istri Firaun kan? Istri Firaun kan? Iya, betul. Nah, sedangkan Betul. Nabi Musa orang Israel itu waktu masih bayi itu, dia diasuh oleh putri Firaun, bukan istrinya Firaun. Di situ aja udah berbeda, saudaraku, sejarahnya. Orang Israel tidak pernah mengakui bahwa yang mengasuhnya, yang menjadikan dia anak angkat itu istri Firaun, tapi putri Firaun. Iya, Terus iya. Nabi Musa itu diutus oleh Yotefafe Elohim, yaitu Yeshua HaMashiach, bukan Aloeswete, saudaraku. Itulah nabinya orang Israel, Nabi Musa. Karena Tuhan sendiri yang mengakui di Matius 23:34, aku mengutus nabi-nabi kepadamu. Nah, siapa yang diutus? Yaitu tadi Nabi Musa. Makanya jelas berbeda, Nabi Musa itu bukan, Nabi Musa orang Israel itu bukan Nabi Musa yang tertulis dalam kitab kalian, saudaraku. Karena semua berbeda tentang deskripsi Musa itu. Katanya mengimani Torah, mengimani Zabur, mengimani Injil. Tetapi di dalam kitab Torah, Musa di sana menjelaskan Tuhan Yahweh. Ini saya sambung lah. Betul, Kak. Emang mengimani Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran kan. Itu termasuk keimanan di dalam Islam. Pertanyaan seperti ini, Kak, sekarang. Injil ini, mohon maaf saya bertanya lah, ini dibukukan itu waktu masih ada Yesus kah atau gimana ini sejarahnya? Saya bertanya ini. Ya gimana, Abang? Iya, tadi Kakak Sarenda ini kan bertanya, suruh mengimani kitab-kitab kan. Iya emang, suruh mengimani. Saya ingin bertanya itu loh, sejarahnya Injil itu loh, Kak. Itu pembukuannya itu gimana sejarahnya gitu? Apa gimana pertanyaan Sarenda? Ya, Injil itu, sejarah Injil, berbicara Injil adalah kabar baik yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi dengan kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Kalau kitabku itu dulu dikoreksi sama Kanjeng Nabi itu, ditulis dulu di batu, di kulit apa gitu. Jadi kalau ada salah kata itu coba ulangi lagi seperti itu. Nah, baru beberapa generasi dibukukan. Kalau Injil itu seperti apa, Kak? Apakah sama seperti sejarahnya Al-Quran gitu, atau gimana? Kalau di dalam Al-Quran, Injil itu diturunkan kepada Isa Al-Masih, tetapi berbeda yang kami imani. Bahwa Injil adalah pribadi daripada Yesus Kristus itu sendiri, yang adalah kabar baik ketika Tuhan datang menjadi juru selamat. Iya, Kak. Maksudnya pembukuannya itu loh, sejarah pembukuannya itu gimana? Nggak dibukukan. Jadi kenapa sekarang itu adanya kitab suci atau dibukukan? Karena pendengaran dari para rasul, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka raba ketika bersejaman dengan Yeshua HaMashiach, di situ mereka menulis. Jadi sehingga dibukukan. Tetapi kalau secara langsung Tuhan itu menurunkan Injil, nggak ada. Iya, jadi saya tambah ya. Jadi gini, latar belakang penulisan Injil, apa yang telah disaksikan oleh para rasul, yang didengar dari Tuhan Yesus, Roh Kudus mengilhamkan kepada para rasul ini untuk menuliskan apa yang sudah mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan.
Sehingga kitab Injil yang ditulis para rasul itulah yang benar tentang Tuhan Yesus. Di luar itu palsu. Nah, seperti itu saudaraku ya. Oke, saya rasa sudah cukup dulu Bang Moms ya. Terima kasih sudah bertanya. Adonai Yesus HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Goms yang cakep dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang apakah Allahnya Islam dan Allahnya Kristen itu sama, apakah Kristen itu mengimani Al-Quran, apakah di Kristen mengimani adanya Nabi, apakah Kristen mengimani Nabi Musa, itulah berbagai pertanyaan yang ditanyakan pada Mihana. Dan semuanya itu dijawab serta dijelaskan oleh Mihana berdasarkan iman dari kekristenan dia. Hanya ada satu yang pertanyaan yang menarik, yaitu mengapa Nabi Musa, seorang manusia yang dipilih oleh Tuhan saja ingin bertemu dengan Tuhan itu susah, tapi kenapa manusia bisa dengan mudahnya membunuh Tuhan? Sungguh sesuatu yang tidak masuk akal, kata si penanya, dan jawaban Mihana tentang hal ini pun sudah kita dengarkan bersama-sama. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang hal ini. Silahkan menulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Mazmur 147, lihat perikopnya di ayat 19-20. Yohanes pukul 4:22 Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keluaran 33:11 Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya, kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Yohanes pukul 8:58 kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Kolose pukul 1:17 Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Matius pukul 23:34 Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota.